Pikiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Bashiri wan nadhiri alladzi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabu syarri wa ala alihi lathari wa ashabil akhyari birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sahabat Al-Baja TV dan pendengar setia Radio Ku Network dimanapun berada, kembali kami hadir dalam program Halaqah Fajar dengan guru kita tercinta Buya Yahya. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, Abu ya. Alhamdulillah. Doanya untuk para pemirsa dan pendengar. Semoga senantiasa memberikan segala kebaikan, Amin. kemudahan dalam segala urusan. Dimudahkan di bulan mulia ini untuk menegakkan kebaikan ibadah-ibadah. Amin. Insyaallah, alhamdulillah. Saat ini kita masuk tema hal yang harus dihindari, Abu ya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Tentu kita tidak boleh mencelakakan anak kita dari di dalam hal kesehatan fisiknya. Makanan harus sehat, itu kan jangan liar dan sebagainya. Kemudian juga sebisa mungkin makanannya yang bergizi, ini kan normal, wajar. Tapi sering dilupakan adalah tidak memberikan sisi lain. Anak kita ini bukan ayam potong yang digedekan lalu disembelih. Tapi anak kita adalah manusia, di dalamnya ada jasad yang harus kita jaga. Itu termasuk mendidik raganya. Maka makanan-makanan jangan dilatih dengan makanan yang tidak baik. Sebisa mungkin seorang ibu harus pandai membuat makanan yang sehat di rumahnya daripada harus beli yang asal, dan dibiasakan anak. Akan kita menemukan di negeri ini ada seorang yang dia adalah hartanya sangat melimpah, tapi tidak pernah membiasakan anaknya belajar jajan asal. Ternyata dibuatkan satu kotak itu, di dalamnya ada kue-kue buatan di rumahnya sendiri. Kue-kue yang sehat, yang pasti dipastikan kebersihan dan lain sebagainya. Dibungkus rapi dan sebagainya. Ya, anggap saja lah kita bisa membuat pisang rebus atau lemper atau nogosari atau apa gitulah istilahnya, agar-agar yang dibungkus rapi. Jadi dibuat sendiri supaya tidak liar. Dan kalau bisa didobel supaya nanti kalau ada temannya minta, temannya pengen bisa dikasih. Kalau sudah perut isi, tenang dia. Supaya tidak dibebaskan. Kadang-kadang makanan yang tidak sehat itu nyanduin. Terus pengen lagi. Belum lagi nanti anak kita, namanya anak-anak, tidak mengerti apa. Mungkin membahayakan waktu, mungkin lagi menjelang siang seharusnya nggak boleh makan. Menjelang makan siang kan lagi kosong perut, diisi itu, akhirnya kena lambung dan sebagainya. Ini fisik, secara fisik ini harus perhatikan. Tapi anak kita kan bukan sekedar fisik saja, harus perhatikan. Ada hatinya. Urusan hati juga sama, yang harus dihindari adalah hal yang mengotori hati. Jangan biasa kita perdengarkan ke anak kita perendahan pada orang, caci maki, menggunjing dan lain sebagainya. Nah, ini juga pendidikan. Ada ibunya tuh cerita tentang kejelekan orang. Ya, ngajari itu pamanmu gini. Bahkan kadang mengajari bermusuhan tidak jauh, tidak kepada ayahnya. Mantan ayahnya, mantan suaminya, cerai misalnya. Tiap hari anaknya dicekoi hati, dirusak agar benci sama ayahnya. Agar benci sama ibunya. Tahu enggak ibumu dulu? Tahu enggak ayahmu dulu? Nah,
Ini kan yang rusak hatinya menjadi membenci ayahnya. Atau selalu yang diajak, yang dibincangkan dengan anaknya hal-hal yang merusak hati. Kotor hati menjadi pendengki, pendendam. Ini pembahasan khusus masalah membersihkan hati. Bukan saja anak kita. Kita pun juga perlu ilmu membersihkan hati. Apalagi anak-anak kita. Nah, makanya gak perlu kalau ada orang mengganggu kita, menyakiti. Gak perlu ngadu ke anak-anak. Gak ada perlunya ngapain. Malah kita tanam misalnya, naudzubillah. Misalnya saudara kita ganggu kita. Gak usah cerita ke anak. Dia akan benci ke pamannya kalau kita ceritain nanti. Gak ada perlunya. Jangan rusak hati anak-anak. Bahkan tetap diajari itu pamanmu ya. Salim sana. Hormat saya ya. Biarpun kita punya masalah misalnya. Naudzubillah. Misalnya. Ini kadang-kadang tidak cermati. Akhirnya apa? Anak jadikan tim dia untuk bisa menyerang siapa? Menyerang suaminya. Kadang masih ada suami istri. Itu anaknya diprovokasi untuk benci ayah. Itu ayahmu tuh. Tuh ayahmu. Ya, itu sabari gitu. Dari dulu. Dari kau di kepala, di perut. Tidak. Ini yang dirusak hatinya. Kebencian kepada ayahnya. Ini hal-hal semacam ini kadang tidak diperhatikan oleh seorang tua. Ingat, anak kita bukan ayam potong yang kita gedekan lalu kita sembelih. Ada hatinya. Harus kita perhatikan supaya tidak menjadi pendendam, pembenci, pendengki. Lihat. Pendengki, lihat. Tuh, tahu enggak kamu? Itu tetangga itu kaya karena apa? Punya tuyul ya. Nah, ini kan isu apa? Ini fitnah yang diberikan oleh orang mendengki, sudah tuyul dan sebagainya. Atau apa? Tuh tahu enggak tuh? Dia ada korupsi dia. Korupsi. Jadi cara ngomongnya pun Masya Allah. Kalau kebenaran anak tahu enggak kamu? Hati-hati loh, jangan deketin ini. Jadi ditanam kebencian tetangga ini. Akhirnya anak tumbuh hatinya sudah menjadi hati yang jelek. Gak perlu bahkan diajari tuh. Ingat sayang, tetangga itu sukses. Rumahnya bagus, mobilnya bagus. Kita doakan yuk. Semoga dia menjadi orang kaya ahli surga. Kan enak. Mungkin ada tetangga yang punya kerbau atau kambing masuk pekarangan kita menghabiskan sayur mayur. Kita rusak. Kita marah. Pasti dengar anak kita nanti. Dia pasti akan marah. Akhirnya kita tanya, sayang, kamu dengar apa? Berita apa? Tetangga, kambing. Hah? Gini. Stop. Ayo kita doakan. Doa apa, Mak? Ya Allah, semoga kambing tetangga semakin gemuk dan nanti punya kandang sendiri, nggak usah keluar, nggak merusak pekarangannya orang. Dan semoga, dan dia akan tidak sengaja, ya Allah ampuni dia, jadikan dia semakin banyak kambingnya. Ini, anak ini mendengar begini itu nggak mendendam. Kok mama gitu ya? Kita nggak boleh marah. Dia pun juga nggak mau kok kalau kambingnya makan masuk pekarangnya orang. Cuman kan kambing nggak punya akal lari. Karena nggak punya kandang. Itu doain yang baik. Jadi selalu kita didik anak-anak kita dengan yang demikian itu. Termasuk kalau seandainya ada temannya jahil kepada dia dan sebagainya. Caranya apa? Kamu harus mengalahkan dia. Dengan apa sayang? Ayo coba. Dengan ibu ya. Umi buatin makanan enak, kasih dia besok. Assalamualaikum. Jadi dilatih anak menjadi anak hebat. Hatinya hati bersih. Nah, hal-hal begini ini kadang-kadang tidak jadi bahan renungan bagi seorang ayah, seorang ibu terhadap anak-anaknya. Sehingga anaknya muncul seperti ibunya, seperti bapaknya, dendam sama pamannya. Ya. Hasil bapaknya ibunya rebutan waris. Anaknya diajak jadi timnya dia. Ke depan anaknya jadi apa ya? Rebut waris dengan saudaranya juga karena sudah punya contoh. Tapi kalau dengar ibunya, Masya Allah, memaafkan. Kamu dengar enggak? Kalau, iya, mama itu didolimi ya sama paman. Sebagian ini, coba yang enak didolimi atau dolim, coba. Diajak. Maksudnya gimana? Di hadapan Allah. Allah marah dengan yang dolim atau yang didolimi? Berarti beruntung dong Umi. Umi tidak dimarahi oleh Allah. Karena Umi bukan toh. Berarti yang kasihan siapa? Ayo. Paman dong. Berarti paman harus banyak didoain. Semoga Allah ngampuni dia. Nah, ini gaya yang tidak menampakkan dendam marah. Ini ditanamkan. Anak mikir. Kedep kenapa? Karena nggak boleh. Itu saudaranya Umi. Umi nggak boleh senang dia masuk neraka. Umi gini. Umi. Diam-diam sang anak itu ngerekam. Dia tidak akan bermusuhan dengan saudaranya. Kenapa? Sudah ada pendidikan dari ibunya. Nah, kurang lebih semacam itu. Ayo, bagaimana Anda dengan anak-anak Anda? Malah anak Anda jadi tim ya. Tim untuk musuh si fulan, tim musuh suami, tim musuh istri. Allah. Itu kebodohan. Tidak apa-apa, kita harus akui itu kebodohan kita. Hari ini tidak boleh semacam itu. Hatinya harus kita perhatikan. Kita bisa membaca tentang
Kan sifat sombong, gaya sombong. Rupanya ngajari ibunya. Gaya merek dan sebagainya. Ini merek, ini. Setiap hari ngomong begitu. Gak sadar mengajari anaknya untuk sombong. Akhirnya merepotkan orang tua. Dia gak mau barang biasa. Harus mahal. Orang tua masukannya pas-pasan. Akhirnya ngapain? Kalau punya kerja di kantor ya korupsi. Di masjid ngambil duit masjid. Gara-gara? Karena diajari sombong. Gaya action, gaya sombong. Tidak diajari dengan tawadhu. Yang diajar ngomong dia. Diajak nonton baru tentang cerita orang-orang kaya yang ini gini action semuanya, mobil ini mewah, ini merek, ini koleksi ini. Itu mama sudah ngoleksi. Itu lihat tas ini harganya begini, ini. Dipamerkan depan anaknya. Kira-kira anak langsung pengen punya koleksi-koleksi atau tidak kira-kira? Pengen. Langsung. Gayanya sombong. Ayahnya sombong dengan mobilnya, ayahnya sombong. Kalau kita sudah melihat anak-anak gaya kesana, harus kita. Ya, pendidikan kadang-kadang itu ya sifatnya Wahabi juga, pemberian dari Allah, biarpun orang itu mungkin tidak pernah belajar ya. Saya ingat ya, ibu yang baik, Allah yarhamha, semoga Amin. Allah mengampuni beliau, mengangkat derajat beliau. Amin. Kita pulang dari pondok, namanya anak muda kan ya. Ceritanya mau nganterin Umi ke pasar. Ya mungkin waktu itu ya anak ya pakai baju yang rapi dan sebagainya. Akhirnya di rumah kan ada ayam-ayam. Biasanya Umi itu suka jualan ayam-ayam untuk belanja. Itu kalau sambil jual nanti uangnya. Marah, Pak. Masya Allah, hanya kita ke pasar. Di hati kita ini ada gengsi. Wah, ini paling saya suruh ngerangkul ayam. Kan gitu ya. Suruh bawa ayam gitu. Ya mungkin sengaja atau tidak sengaja, Umi itu tiba-tiba kita betul suruh bawa ayam, tapi nggak langsung ke tempatnya ayam. Diajak muter dulu ke beberapa tempat gitu. Akhirnya Allah ada mampir ke toko ya teman-teman Umi, toko-toko yang lainnya gitu. Biasanya kan ayam dulu biar tuntas gitu ya. Alhamdulillah. Akhirnya mikir wallah ajib ini. Saya teringat terkenang-kenang itu artinya. Itu kan mungkin beliau tidak, apakah memang niat mendidik atau memang dibimbing oleh Allah untuk berbuat begitu. Tapi kita yang memang kita gengsi waktu mau ayam masuk apa di bawah itu sudah pakaian sudah juga. Hati kita sudah wah ini saya suruh bawa. Tapi ternyata ditambah lagi bukan sekedar gendong, keliling. Jadi jalan dulu muter, mampir ngobrolnya agak lama lagi. Insyaallah. Allah yarhamha. Amin. Bunda tercinta dan beliau adalah orang yang Masya Allah termasuk pondok pesantren ini adalah dimulai oleh beliau. Beliau tidak punya banyak uang, akan tapi beliau cerdas dengan apa yang beliau miliki. Sepetak tanah yang ada di sana dijual, dibelikan di Cirebon. Saya menjadi cikal bakal pondok pertama kali, dan beliau hanya minta beberapa tempat untuk kuburan. Itu kuburan wakaf yang ditempati oleh beliau saat ini. Bukan pondok, bukan ibunda kami dikuburkan di pondok, tidak. Tidak. Tapi itu wakaf dari beliau sendiri, memang untuk dirinya, untuk keluarga. Selebihnya ada ini lihat hanya berapa ribu meter cikal bakal pondok ini dari seorang ibu yang seperti itu. Nah, itu kan dalam hati kami sampai hari ini kita berpikir, oh begitu ya. Mau tidak mau yang action gaya dia ya sudah. Akhirnya sudah kita menjadi biasa, sudah akhirnya ya nggak malu gendong ayam, saya nggak malu ya sudah. Dan memang biasa gendong sayur sampai ini. Itu seperti pendidikan. Maksud kami apa? Anak-anak kita selagi mulai ada tanda-tanda gaya sombong, harus kita pangkas kesombongannya. Dan memang kita nggak akan lepas dari sombong, dengki, benci. Kita manusia. Siapa yang mengatakan saya nggak punya sombong, nggak punya dengki, itu sudah nggak benar. Hanya kemenangan seorang hamba adalah memerangi, memangkas, mujahadah, jihad. Nah, ini adalah tentang hati. Nanti ada hal lain lagi, ada yang belum. Apa kira-kira yang harus dihindari? Yang harus kita jauhkan dari anak-anak kita? Selain ada fisiknya, makanan sehat, hatinya, nanti ada lagi insya Allah yang harus kita pahami. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Abu ya. Dan ini memberikan kepada kita pemahaman dan wawasan. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa Al-Baja TV dan pendengar setia Radioku Network, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dalam program Halaqah Fajar setelah yang berikut ini.
Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BASTEX. Kami rindu, wahai para bapak, anak Anda bahagia. Sungguh kami merindu. Berharap kepada Allah memberikan kebahagiaan pada anak Anda yang akan menikah itu. Bahagia dunia hingga akhirat. Maka perjalanan menuju pernikahan yang benar, resepsi yang benar. Ayo jadikan bahan renungan. Selagi ada hukum dari Allah yang dikatakan para ulama, mulailah Anda dengan sam'an wa ta'atan. Adapun jika ada kejanggalan ilmiah, bukan kejanggalan dari hati, itu bisa jadi karena mungkin kita juga pernah belajar, kok pernah ada ustadz mengatakan ini nggak boleh, kok ini jadi boleh. Bertanya. Segala yang ada urusannya dengan panah memanahin ada pahalanya. Sudahlah, kalau Nabi bersabda begitu, nggak usah bertanya ada apa. Sekarang zamannya bom, rodal dan sebagainya. Tetap ini bab lain. Sebab yang mahal adalah membiasakan, menanamkan, menguatkan di hati sang pelaku itu sendiri. Siapakah orang yang dikatakan celaka, nggak beruntung? Orang celaka dan tidak beruntung adalah dakhala alaihi Ramadan. Ramadan masuk kepadanya. Dia bertemu Ramadan, tsumman salakha, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya. Qabla yughfara lahu, sebelum dia diampuni. Artinya apa? Orang yang celaka adalah orang yang bertemu Ramadan tapi sampai pisah Ramadan belum diampuni. Karena apa? Di Ramadan nggak ngapa-ngapain. Di akhirat nanti sudah lupa. Seorang ibu lupa anaknya, ayah lupa anaknya, suami lupa istri, semuanya masing-masing nafsi-nafsi. Mikirin diri masing-masing. Dan tidak akan berguna seorang anak kepada ayahnya illa bab syafa'ah, kecuali bab syafa'ah, dan itu dibahas lagi tentang bab syafa'ah. Menjaga dunia karena ngerti dunia yang ia jaga adalah untuk kesejahteraan anak-anaknya, agar anaknya hidup, anaknya bisa beribadah, kemudian dia bisa banyak berderma, bersedekah. Karena hartanya ini sangat berharga, maka dibela sampai dia mati, maka mati syahid. 10 akhir Ramadan ini jangan dipilih ganjilnya saja. Baginda Nabi yang beliau adalah berjalan dengan wahyu, petunjuk dari Allah, beliau menghidupkan 10 akhir Ramadan ini full, diajak istri-istri beliau, kemudian keluarga beliau dibangunkan. Itulah cara Nabi SAW. Sahabat Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun berada, kembali dalam program Halaqah Fajar. Kita masih membahas tentang hal yang harus dihindari. Kita lanjutkan kembali, silakan Abu ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, memang masalah hal-hal ini kayak masalah kesehatan, berarti perlu ya kesehatan fisik juga. Orang tua tuh mengerti kadar terang yang layak untuk baca, bagaimana cara baca, duduk yang tepat, ini posisi buku waktu anak belajar. Hal-hal ini kayaknya harus ada pembekalan lah. Tidak dibiarkan anak belajar begitu saja. Ada cara baca yang tepat, posisi antara mata dengan kemudian buku. Keterangan itu harus jangan baca yang sangat terang, mata nggak kuat, atau duduk dan yang lain sebagainya, posisi duduk. Kadang tiduran ya Bu. Jadi itu ini mungkin harus ada pembekalan lah ya. Cara makan sehat itu gimana caranya dan sebagainya. Itu semoga nanti ada di Al-Bahjah TV ada kajian khusus pendidikan kesehatan gitu loh. Coba diusulkan itu segera. Yang beberapa episode, jadi sendaknya orang tua harus tahu masalah ini khusus. Itu termasuk, mohon maaf, sampai kita menemukan di YouTube itu kan sudah ada, cuman kan benar tidaknya ini kan, atau bagaimana menyelesaikan anak yang kena keselak apa itu kan, itu ada ya. Itu kan sebetulnya nanti di channel-channel yang terpercaya itu harus ada. Channel yang terpercaya harus ada pendidikan ahlinya. Kami berharap nanti Al-Bahjah TV itu ada tentang kesehatan dari anak waktu ngurus bayi, kalau balik bayi ngurus ke Bali dan sebagainya, sampai ini kesehatan waktu membaca dan sebagainya. Ini dari sisi kesehatan fisik. Sisi kesehatan fisik diundang. Dan mulai dari semua di program rencana sampai tuntas seorang ibu dengar. Jadi wawasan-wawasan itu ada. Baik.
Kemudian hal lain lagi yang perlu diperhatikan adalah yang harus dihindari oleh orang tua adalah mematahkan, menghancurkan mentalnya. Nah, ini sisi lain. Bukan urusan fisik, bukan urusan hatinya, tapi urusan mental. Masalah berbeda. Apakah mental itu adalah hati dan sebagainya, itu kan diskusinya para orang-orang berilmu. Nah, yang jelas kita merasakan antara Imam Ghazali sendiri mencoba menjelaskan antara hati sama ruh dan sebagainya, akal. Ini perdebatan yang menambah wawasan. Tapi intinya yang jelas kita semua menyadari bahwa di dalam diri kita ada jasad. Jadi terserah dari istilah-istilah ilmiah yang ada ya. Ada jasad kita yang perlu makan, lapar dan sebagainya, ya kan? Ada perasaan cinta, senang, benci, dendam. Ada atau tidak kita? Ngakui kan? Itu yang kita bahas, itu urusan hati. Ada mental. Mental itu ya itu tadi, rasa takut ya enggak? Rasa takut, trauma. Ini semua orang mengakui kan, menyadari. Takut sesuatu yang tidak harus ditakuti dan sebagainya. Berarti ada mental. Ya kan? Kami biasa menghindarkan dari istilah-istilah yang justru kita bikin ruwet buat. Sederhananya begitu. Dalam diri Anda ada mental. Jangan tanya tempatnya di mana. Sudahlah, kalau Anda dibilang orang tidak berakal, Anda juga nggak mau. Sudah, karena Anda berakal. Ditanya tempatnya Anda bingung kan? Dasar kau tidak berakal. Enak nggak digituin? Kenapa? Lah kalau akal nggak ada, nggak usah marah. Tapi sebenarnya semua meyakini dasar kamu berakal sudah. Tempatnya di mana? Di dengkul. Ada itu. Yang penting ada, gitu saja. Roh orang masih hidup, ya sudah selesai. Nah, kalau Quran dikatakan ruh min amri rabbi, urusan Allah sudah. Yang penting ada dan kita merasakan sudah. Jangan banyak tanya. Kita bukan ingin bahas masalah perbedaan antara roh, akal, jiwa, nafas, roh. Ini bukan mahal. Akan tapi yang perlu adalah Anda ada jasad fisik kalau dicubit sakit, ya kan? Anda ada hati kalau tiba-tiba Anda dicaci, cedes, sakit hati, dendam dan sebagainya. Tapi Anda juga ada namanya mental yang tiba-tiba ada rasa trauma, rasa takut, rasa ini ada semuanya. Itu saja yang kita bahas. Baik, jangan patahkan dan hancurkan mental anak-anakmu. Yang sebetulnya kalau kita hubungkan urusan hati, rusaknya mental itu sangat dekat dengan rusaknya hati. Sehingga kalau kita amati setelah itu, memang setelah kita coba mempelajari, rusaknya hati itu juga menjadi sebab rusaknya mental. Rusaknya mental itu bisa menjadi rusaknya hati. Sehingga sebagian menyamakan antara hati dan mental, biarpun ada perbedaan pada akhirnya. Sebab kalau orang punya trauma itu tidak ada dendam. Trauma ketemu orang. Ya kan? Masa dendam? Gak dendam, gak ada sifulan, hanya mau ketemu. Tapi kalau ada orang dendam, itu ada perbedaan. Makanya ada perbedaan, tapi nggak usah bingung. Nah, cuman biasanya, mohon maaf, orang kalau sudah sering sakit hati terus akhirnya menjadi orang yang trauma. Dari dendam kemudian menjadi orang yang punya perilaku karena mentalnya sudah rusak sehingga menjadi tidak baik, tidak benar. Atau dari mental yang sering, karena sering dihancurkan mentalnya, menjadi seorang anak yang sensitif. Itu mentalnya akhirnya menjadi pendendam juga pada akhirnya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita bicara tentang mental. Jadi kalau anak sering kita hancurkan begini akhirnya menjadi hatinya ini sensitif. Semua orang jadi suka dendam, akhirnya pendendam sampai terima. Ada kan orang begitu? Itu sebenarnya karena sering dibenturkan mentalnya, atau sering kita hancurkan. Baik. Jangan, kita tidak pengen meribut urusan istilah, tapi kita paham maknanya kan, bahwa ada mental. Jangan hancurkan mental anak-anakmu. Contoh begini, sebagai orang tua ini membanding-bandingkan. Contoh, maka jangan banding-bandingkan dengan. Bisa jadi anak menjadi down, putus asa, karena setiap saat ibunya ngomong, kamu umur segini belum bisa apa-apa. Tahu enggak, abangmu dulu seumur begini sudah bisa gini. Kamu pemalas sih. Tahu enggak? Dikit lagi abangmu, kau tahu enggak? Abang. Ngedon dia sudah. Memang saya nggak bisa, sudah karuan ngapain? Sehingga dia terpuruk. Setelah itu akan muncul penyakit hati, dendam kepada abangnya. Ya kan? Kita sebut itu ada kesinambungan. Menjadi benci pada abangnya. Nggak senang dengan abang. Dari mental dihancurkan. Nah, baik. Kadang
seorang tua tidak memberi, ya ini berurusan dengan anaknya ya, kurang berikan apresiasi dan kerjaannya marah-marah. Contoh gini, ini biasanya kayak mak-mak yang solehah tapi kadang-kadang ya berlebihan, maksudnya pengen beneri anaknya tapi dengan cara yang salah. Contoh, tolong siapa yang mau bantu Umi-nya menyapu nih, rumah kotor, bantu tong saya, bantu ya. Ya Bi. Satu anak semangat menyapu. Nyapu. Setelah selesai pergi. Sudah Mi, selesai. Yes. Ya. Bagi tiba-tiba Umi-nya pas mau lewat ada bagian kotor dan sampai bukan kotor tok, sampai jadi Umi-nya hampir kepleset. Bagian kotor yang kelewat. Langsung sang Umi beraction. Siapa yang nyapu tadi? Saya Mi. Kalau nyapu itu yang bersih, kalau nggak bersih mending nggak usah nyapu sekali. Itu kan anak nggak ada penghargaan begini, dia ke depan bisa ada tawaran untuk nyapu lagi sudah. Paling nanti salah. Akhirnya ngomong dengan mama, salah. Semuanya salah, nggak benar ya mama. Ya. Kenapa tidak dirubah dengan kalimat yang indah menguatkan hatinya? Siapa yang nyapu tadi? Saya Umi. Masya Allah anak Umi, makasih sayang. Telah bantu nyapu Umi, solehah, pinter, ini. Cuman sayang, kalau nyapu jangan ditinggal gini dong, kelewatan Umi hampir kepleset nanti. Iya Mi, langsung bergegas ngambil sapu dia. Seorang ibu itu yang itu baik, itu yang hadir di majelis ini. Dia kalau ngajar anak tetangga sampai selesai ngajar Quran, alif ba ta dan sebagainya, selesai. Ngajar anaknya nggak bisa dia. Karena begitu dalam cintanya kepada anak, targetnya tinggi sehingga dikit-dikit emosi. Kamu coba konsen ini loh, dengar ini, ini loh, matamu udah konsen lihat makanya ini ya, dia cepat ya. Tuh. Memang begini ini akan tambah konsen sang anak. Bukan trauma. Bukan gue ambiar sudah hilang. Akhirnya belajar sudah nggak nyaman. Konsentrasinya hilang, kecerdasannya hilang. Gaya-gaya mematahkan mental begini ini harus dihindarkan. Alangkah indahnya kalau kita ngomong sayang, ayo kenapa? Ayo. Bismillah. Susah kan? Jangan bisa baca salat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo baca doa. Ayo. Bismillah. Senang, Masya Allah. Tapi kamu sudah pintar loh sayang. Tadi sudah bisa kok. Ayo. Tadi bisa kok. Bisa ya. Jadi beri semangat loh. Dari tadi nggak bisa. Sehingga ada seorang anak itu dengan ibunya takut. Kerjaannya marah. Kalau tidak marah bukan mama. Nah ini mematahkan mental anak. Sering kita menemukan ya. Tadi membanding-bandingkan. Tiba-tiba nggak memberikan apresiasi. Nah ini di zaman sekarang ini yang mengerikan. Kalau sudah orang tuanya begitu, dia nggak nyaman. Sehingga dengan orang tuanya nggak nyaman. Sebab kalau dia urusan dengan medsos, setengah jam saja dia dapat like 16 atau 20. Tapi sama mamanya nggak ada ucapan, makasih sayang, nggak ada. Syukran, pinter, nggak ada. Mamanya diem. Kita nyuruh beli bawang, tolong sayang belikan bawang ya, tolong beli bawang ya. Ini Mi bawangnya ini Mi, ya gitu dok. Apa sih salahnya? Makasih ya nak Umi, soleh, makasih. Kita biasakan dengan hal-hal yang baik untuk anak-anak kita. Berikan apresiasi agar dia semakin semangat. Patahkan nggak ada penghargaan. Ini ada kadang-kadang target tinggi, tapi dia dibarengi dengan ilmu, akhirnya anak terseksa. Kamu harus bisa gini ya, gini ya, ini. Mama dulu, ini. Akhirnya anak stres. Berat akhirnya dia di dalam menjalankan tugas sekolah kuliah juga ini. Jangan patahkan mental mereka. Ini adalah, nah nanti juga seharusnya ini perlu juga psikologi, melibatkan ahlinya di dalam urusan pendidikan anak. Ini sebab anak itu umur yang berbeda juga, cara bicara dengan mereka juga berbeda, pemahaman berbeda dan seterusnya. Nah kurang lebih seperti itulah. Jadi mentalnya, tolong perhatikan mentalnya. Sekarang sadar Anda seperti apa Anda dengan anak Anda. Kalau kemarin sudah kita singgung, tidak cukup dengan kelembutan kata, tapi sentuhan tangan juga perlu. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Abu ya. Kita masuk di kesimpulan dan doa keberkahan Abu ya. Mulanya ya itu tadi, bahwa kita harus paham sesuai dengan kerinduan Anda, anak Anda harus menjadi anak yang baik dalam segala hal
Bukan sekedar fisiknya tok baik, keker, gagah perkasa, tapi harus fisiknya baik, hatinya baik, kemudian mentalnya juga sehat. Sehingga urusannya dengan Allah juga Masya Allah mudah. Urusan dengan sesama manusia juga enak. Akhirnya menjadi orang yang disebutkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia baik dan di akhirat juga menemukan kebaikan. Dan ini semuanya perlu proses dan usaha. Pendidikan anak. Dan semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak yang sehat jasadnya. Jika ada diuji oleh Allah anak-anaknya sakit, Allah beri kesembuhan. Dan ingat, setiap sakit yang dirasa anak, kemudian seorang tua mencoba mengobati, itu juga pahalanya besar. Yang sehat semakin sehat. Yang baik semakin baik. Yang badung bandel, Allah beri kesadaran. Sehat lahirnya, sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat mentalnya. Panjang umur semuanya. Saling mencintaikan Allah. Husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Abu ya. Semoga bersama keluarga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Fajar TV dan seluruh pemirsa serta pendengar setia radioku dimanapun berada. Demikian program Halaqah Fajar. Jangan lupa ikuti kembali dalam program berikutnya Halaqah Fajar. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BHS, The Art of Craftsmanship. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.